Bye.
hamba-hamba Tuhan tadi berbicara, mereka berbicara bukan karena kepandaian mereka, hikmat daripada mereka, tapi karena Tuhan mulai senantiasa berbicara buat kita semua. Banyak hal yang kita sudah dengar, kesaksian-kesaksian yang kita sudah dengar. Intinya adalah, kalau kami ada di tempat ini, saya sudah bilang dari awal sebagai ketua tim pelayanan Raja Wali, memberitahukan kami ada di jalanan seperti ini, itu karena justru karena kita sedang menghadapi namanya COVID-19 atau Corona, yang senantiasa sedang pandemi mengglobal di dunia. Keadaan ini membuat ada banyak umat Tuhan mengalami keadaan yang tertekan, terikat. Bahkan dengan COVID-19 ini, saudara tahu, banyak orang di rumah sakit justru bukan karena terpapar atau kena virus, tapi karena imun turun, karena takut pikir-pikir masuk rumah sakit. Dan saudara tahu, orang bilang begini, saudara tahu kami sementara melaksanakan Rally KKR ini senantiasa selalu di live, dan banyak yang masuk, banyak yang berkomentar. Ada dari Surabaya tadi Bapak Sapa tadi berkata di Surabaya, tolong doakan kami sedang melihat, menyaksikan ini. Tapi banyak juga yang bully, banyak yang bilang seperti itu kan menjual obat, banyak yang bilang ini seperti orang-orang mabok. Betul, memang seperti mereka, betul mungkin mereka bilang seperti itu, tapi saya mau beritahu saudara tahu, Alkitab bilang memang dulu orang-orang seperti itu. Orang-orang tidak berarti, rusak semua. Babak kuku di lorong, babak kuku di tengah jalan, itu dulu. Tapi sekarang saya mau beritahu, justru dengan COVID-19 ini banyak orang yang takut, bahkan takut mungkin menginjil seperti ini. Tapi sudah tahu kami ada di tempat ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan mau berkarya buat kita semua, memakai orang-orang yang tidak berarti untuk Tuhan menyatakan bahwa Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, dan Dia tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, dan rencananya tidak pernah berubah. Dia tetap sama berkuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia berkuasa mengubah segala-galanya. Dan Alkitab berkata, Dia bisa mengubah kutuk menjadi berkat, ratapan menjadi tari-tarian, kematian kekal menjadi hidup kekal. Nah, karena itu saudara tahu, di saat COVID-19 ini ada banyak orang tertekan, takut, bimbang, cemas. Tapi lewat program surga ini, Tuhan mau kita bangkit. Kita mau, Tuhan mau kita bangkit. Temukan jawaban. Kita masih punya Yesus yang luar biasa. Saya percaya semua kita di tempat ini banyak yang sudah mendapatkan rema. Tadi banyak yang masuk di komentar. Mereka bilang kami sedang nonton di rumah tapi merasakan hadirat Tuhan. Kami mendengar firman Tuhan, kami tidak merasakan sesuatu terjadi dalam hidup kami. Itu namanya kuasa Tuhan sedang bekerja. Saudara tahu dari jam berapa tadi ya? Dari jam 4 atau jam 5? Jam 4. Kita sedang mengalir. Saya percaya semua kita ada di tempat ini. Kalau kita boleh bertahan di tempat ini, itu karena kita percaya hadirat Tuhan telah memenuhi tempat ini, di mana kita hidup dalam rencana Allah, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saya perhatikan, saudara tahu, cuma ada 3 celah yang saya perhatikan yang ada pada kita yang sering terbuka, membuat kita jadi orang Kristen menjadi seperti yang disampaikan firman tadi, membuat kita jadi orang Kristen yang melakukan dosa karena celah yang terbuka. Tolong baca ayatnya, 2 Samuel pasal 12. Saya memberitahu saudara, ada 3 hal penting yang perlu kita tahu di saat kita ada di tempat ini. Tuhan mau bicara, dari tadi Tuhan sudah berbicara. Tuhan taruh di hati saya, ada 3 celah yang sering terbuka. Ada 3 celah yang kadang-kadang ada pada kita. Itu membuat iblis masuk di situ dan memporak-porandakan hidup kita, membuat kita memiliki selubung, sehingga rumah tangga hancur, anak-anak muda hilang masa depan. Ada 3 celah. 2 Samuel pasal 12, baca. Firman Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ini tentang cerita Daud, di mana Tuhan menuntut Nathan pergi ke Daud untuk memberitahukan kepada Daud tentang cerita ini. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Nathan berbicara kepada Daud. Daud ini dia dalam keadaan sudah menjadi raja, sudah berkuasa. Terus ada 2 orang dalam satu kota yang Nabi Nathan datang kepada Daud, menyampaikan kepada Daud. Pada saat itu Daud dalam kondisi hidupnya sudah jadi raja.
yang seorang kaya, yang lain miskin. Terus, Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. dengar baik-baik ayat ini saudara. Si miskin tidak mempunyai apa-apa. Terus, Selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. terus, Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anak. dengarkan baik-baik cerita ini. Terus, Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya. Terus? Seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. jadi Nabi Nathan memberitahu Daud tentang perumpamaan ini. Terus, Dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembu untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. terus, Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu Ya. dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. terus. Lalu Daud menjadi sangat marah. Daud marah mendengar cerita ini. Kenapa? Karena Daud pikir tidak ada keadilan. Daud marah mendengar cerita ini. Karena kenapa dia bilang ini tidak ada keadilan? Kenapa si kaya mengambil kepunyaan si miskin dan dia sembelih, sedangkan dia banyak kekayaan, banyak yang dia punya. Jadi artinya Daud marah karena ini tidak adil, kata Daud. Terus, Karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, weh, demi Tuhan yang hidup, Daud bilang, ini tidak betul ini tidak adil. orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Harus dibunuh, kata Daud. Itu orang yang tidak adil, itu Daud bilang. Terus, Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali harus lipat. dibayar itu, Daud bilang. Terus, Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia Daud tidak bilang kenal yang belas kasihan. dilakukan itu tidak betul. Daud bilang tidak betul yang dilakukan. Daud berbicara saat itu dia raja, dia ada di zona nyaman, dia pemimpin yang besar. Terus, Dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. ya terus. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, Kemudian Nathan berbicara pada Daud. engkaulah orang itu. Daud, so mana itu sayang? Mana itu? Mana pekarida? Nathan bilang, mana itu? Perhatikan baik-baik. Ketika Nathan berbicara pada Daud dengan perumpamaan, Daud kaget. Ternyata cerita ini bicara tentang ketidakadilan. Cerita ini bicara Daud yang sudah berdosa ternyata. Dengar baik-baik. Daud sudah berdosa. Mengambil istri Uria. Memiliki strategi. Dia membunuh Uria. Dimasukkan ke medan perang di depan. Setelah dia lakukan itu, dia tidak sadar dia sudah menyakiti hati Tuhan. Sudah berdosa kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Saat Daud lakukan itu, Daud bukan di saat itu Daud sedang berada di zona nyaman. Dia sudah jadi raja. Ingat baik-baik. Ketika Daud mendengar ini, Daud itu sadar. Bilang sama-sama sadar. Sadar, Bilang sama-sama sadar. sadar. Kalau kami ada di tempat ini, saya mau beritahu saudara, Tuhan mau ingatkan kita semua karena banyak yang tidak sadar. Alkitab bilang Daud sadar di zona nyaman dia berbuat dosa. Saudara tahu dia berbuat dosa dan dia sudah tidak tahu. Dia sudah tidak tahu maksudnya. So jadi kebiasaan seperti dikatakan tadi Yakobus 1 ayat 12-15, dosa datang dari keinginan. Ketika keinginan dibuat jadi dosa, ketika dosa sudah matang akibatnya maut. Artinya banyak yang sudah tidak sadar, terikat, sedang hidup di lembah kekelaman. Setan bikin tipuan supaya kita tidak sadar. Tetapi hari ini topeng terlepas, terjadi kesadaran karena firman Tuhan disampaikan, kebenaran disampaikan, kita disadarkan. Bilang sama-sama sadar. Sadar, Bilang sadar. sadar. Saya mau beritahu, waktu kita bilang sadar, terjadi kesadaran di tempat ini. Amin. Terjadi kesadaran di tempat ini. Apa yang perlu disadarkan? Yang perlu disadarkan adalah keadaan dunia boleh bergoncang, masa sudah boleh terjadi, penyakit corona boleh ada. Yang perlu disadarkan, kita masih punya Tuhan yang luar biasa, yang besar, dahsyat dan ajaib. Haleluya. Kita perlu sadar. Jadi Daud menyadari. Hari ini saya mau beritahu, orang semua yang ada di tempat ini, yang mantan-mantan tidak sadar, mantan-mantan tidak sadar, hidup yang tidak berarti, hidup amburadul, hidup
semua firman yang disampaikan itu supaya menyadarkan kita. Yang pertama, karena kadang-kadang kita tidak sadar ada salah dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Dosa perkataan, dosa pikiran, dosa perbuatan yang kita lakukan, disengaja, sadar atau tidak sadar yang kita lakukan. Kita perlu sadar kita masih punya Yesus. Dengan darah Yesus mampu mengampuni kita. Waktu dosamu diampuni oleh Tuhan, maka engkau akan mengalami kelegaan, kelepasan, ada damai, ada sukacita terjadi karena ada kesadaran. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Dan ingat baik-baik, hanya Tuhan yang berkuasa mampu mengubah hati orang. Amin. Yang mampu memberikan kesadaran buat kita. Caranya gimana? Firman disampaikan, hati kita terbuka, maka pekerjaan kuasa Roh Kudus akan mengubah hidup kita sehingga ada kesadaran bisa terjadi. Katakan haleluya. Haleluya. Oke, lanjut yang ketiga. Kejadian 39. Dengar, saya percepat saudara, karena ini tidak ada lampu. Saya dapat giliran memang harus akhir, tapi saya percaya kita masih bertahan di tempat ini dan masih ada suara terdengar. Katakan haleluya. Jadi sadar ada dosa kadang-kadang yang mengikat kita, yang membuat kita terbelenggu hidup di lembaga kelaman. Kesadaran kita membuat kita akan mendapatkan pengampunan. Orang yang berbahagia di dunia ini, Mazmur 30 ayat yang pertama adalah ketika dosanya diampuni oleh Tuhan. Di tempat ini terjadi pengampunan karena ada pengakuan, karena ada kesadaran. Katakan haleluya. Haleluya. Yang kedua, kita perlu sadar bahwa hidup ini sangat berarti. Yesus Tuhan yang membuat hidup kita berarti. Dia Tuhan yang mempunyai rencana kita. Generasi muda di Tondano ini luar biasa, saudara. Ya, kenapa saya bilang luar biasa? Karena generasi seperti ini rawan untuk iblis pakai. Pemuda remaja saudara seperti ini itu rawan untuk iblis kuasai. Bersyukur masyarakat di Tondano, bersyukur orang tua kita dari anak-anak ini. Kenapa? Karena hari ini mereka disadarkan, mereka punya masa depan yang luar biasa. Amsal 23 berkata masa depan mereka semua ada, tidak pernah hilang. Kita bilang kitab Nabi Yoel 2 akan digenapi pada hari ini terakhir. Aku Tuhan akan mencurahkan rohku ke atas keturunan muda, maka mereka akan kupakai yakin zaman, mereka akan kupakai yakin zaman, urapan alatul lakaan dan muda, sehingga mereka akan dipakai Tuhan menjadi penyambung lidah Tuhan. Orang akan berkata, yang satu ini belum kami pernah lihat. Ini dahsyat dan luar biasa, karena urapan adalah sedang turun. Generasi muda sedang diurapi oleh Tuhan, sehingga mereka bernubuat menyampaikan firman Tuhan ke lorong-lorong, ke terminal-terminal, untuk Tuhan pakai mereka. Karena sesungguhnya kerajaan Allah sedang dinyatakan, kerajaan setan sedang dihancurkan. Katakan haleluya. Dahsyat. Katakan amin. Amin. Firman Begini. Tuhan, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Kedua, cerita tentang Yusuf. Siapa yang tidak tahu Yusuf? Yusuf ini dia pernah mengalami yang namanya proses tangga-tangga naik rohani. Dari yang pertama dibenci oleh kakak-kakaknya, dia masuk proses kedua, dijual jadi budak. Yang ketiga, Yusuf proses masuk. Yang ketiga, dia masuk perangkap Potifar dengan berjumpa dengan istri Potifar. Di akhir zaman banyak roh-roh istri Potifar yang berkata, mari tidur dengan aku, mari berbuat dosa, mari selingkuh, mari korupsi. Di akhir zaman roh istri Potifar itu sedang masuk dan mempengaruhi kita. Itu terjadi pada Yusuf. Tapi ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, Yusuf bilang, tidak, saya tahu saya punya kasih karunia, anugerah yang besar, punya kepercayaan. Saya mau berkata tidak tentang godaan maut. Anda bayangkan saudara, Yusuf berlaju rame-rame karena itu istri Potifar bergairah. Sekarang kita berbalik, banyak pemerkosaan di mana-mana. Ingat baik-baik. Jadi yang kedua yang membuat kadang kita terbuka celah. Pertama, celah yang pertama adalah kurangnya kesadaran kita, membuat iblis masuk memperak-perakan hidup kita. Yang kedua, Alkitab bilang Yusuf dia tidak meresponi godaan istri Potifar karena dia tahu dia memiliki anugerah kasih karunia yang luar biasa. Kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah anugerah yang luar biasa. Jangan sia-siakan anugerah itu, jangan sia-siakan kepercayaan itu. Itu
istri, punya suami, punya anak, hargai dan syukuri. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Kalau kami bisa melayani, puji Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk ada di mana-mana, berjalan bersama Tuhan, menyatakan kemuliaan. Oh, Yesus adalah Raja di atas segalanya, Tuhan yang hebat dan dahsyat. Jadi karena itu hari ini yang kedua, mari kita menghargai semua yang Tuhan berikan buat kita. Kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita, termasuk apa yang kau dapatkan, apa yang kau miliki. Kalau kita masih sehat, masih bernafas, itu luar biasa. Itu kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan. Yusuf berani menolak godaan karena dia tahu dia memiliki kehidupan di mana dia mendapatkan otoritas dan kasih karunia daripada Allah. Saudara tahu, ini yang sering terbuka buat kita, celah terbuka. Kadang kita tidak mensyukuri hidup ini. Yang ketiga, tolong baca Yohanes 5 ayat yang kedua. Yang terakhir, dari ada 3 hal penting di daerah Tondano ini Tuhan mau bicara. Tadi juga sudah disampaikan banyak hal tentang bagaimana Tuhan kita luar biasa. Yohanes pasal 5, tolong baca. Firman Tuhan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena dia tahu, ini cerita tentang di kolam Bethesda. Di kolam Bethesda ada orang yang lumpuh. Dia sudah bertahun-tahun menunggu mujizat terjadi di kolam Bethesda. Terus kita kunci. karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus berjumpa orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Tuhan bilang, karena mau sembuh. Terus Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. dengar baik-baik. Orang lumpuh di kolam Bethesda sudah lama menantikan mujizat. Orang lumpuh di kolam Bethesda tidak bisa berjalan. Kekristenan akhir zaman kadang kita sudah jadi lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Tekanan dunia ekonomi, tekanan kegoncangan dunia membuat banyak yang mengalami kelumpuhan. Ekonomi lumpuh, keadaan mengalami kelumpuhan. Dan bahkan hidup kita sudah lihat tekanan itu datang membuat kita kadang-kadang seperti lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini masih bagus, saudara, sudah new normal, melakukan aktivitas biasa, tetapi harus pakai masker. Tapi dulu awal-awal sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, ne boleh keluar rumah, ne boleh bikin apa-apa. Jadi sodrong tuh ekonomi, sudah boleh jual kemana-mana, selumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Alkitab bilang, Yesus berjumpa orang yang lumpuh. Dia bilang, hari ini kalau mana mau ada sembuh, kelumpuhan bisa terjadi, pemulihan bisa terjadi. Karena hari ini ada suara surga di daerah ini, di Tondano, tidak ada kelumpuhan lagi, tetapi semua akan berjalan karena karya kuasa Tuhan. Katakan haleluya. Hari ini tidak ada kelumpuhan di tempat ini, tetapi ada mujizat terjadi. Artinya Tuhan mau mari kita menikmati kebebasan, kehidupan di dalam Yesus. Orang lumpuh berjalan, buta melihat, yang mati dibangkitkan. Saya mau beritahu, itu cara Tuhan bekerja untuk membuat kita tahu kita masih punya Tuhan yang luar biasa, supaya kita mengalami dan merasakan menikmati hidup ini luar biasa dalam Tuhan. 3 hal penting ini perlu kita dapatkan, membuat daerah Tondano ini akan mengalami yang namanya kehidupan. Yang pertama, selalu menyadari Tuhan itu dahsyat luar biasa. Yang kedua, selalu menghargai kasih karunia. Dan yang ketiga, kita menikmati hidup ini. Hidup ini luar biasa. Katakan haleluya. Dan saya mau beritahu, hari ini di tempat ini kerajaan surga sudah ditegakkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, kerajaan setan dihancurkan. Dan semua yang menyaksikan program ini, ada dari Surabaya, ada dari Medan, dengar baik-baik, diberkatilah kita semua. Diberkati yang menyaksikan program ini, menyaksikan program surga ini. Karena engkau di rumah sekarang, pastikan engkau dirawat oleh Tuhan, pasti engkau diubah oleh Tuhan. Yang di rumah menyaksikan program ini, dengar baik-baik, Tuhan Yesus tidak pernah terbatas, kuasanya tidak pernah terbatas. Dia bisa datang kepada saudara di rumah untuk memulihkan keadaanmu, menyembuhkan sakitmu, memberitahukan kepadamu Dia Tuhan yang hebat dan luar biasa. Hari ini saya mau beritahu, yang ada di rumah, yang ada di Indonesia, di mana pun menyaksikan program ini, dengan baik-baik firman Tuhan disampaikan. Hadirat Tuhan penuhi tempat ini, memenuhi di rumahmu, memenuhi di kehidupanmu. Hari ini kau diubah, diberkati oleh Tuhan. Percaya itu terjadi karena kuasa
bersama-sama. Haleluya. Tepuk tangan yang beriman itu. Yes. Saudara tahu, di akhir daripada program Sugali ini, kami semua tim akan mendoakan daerah ini, mendoakan kita semua yang masih bertahan di tempat ini, mendoakan Tondano, mendoakan di Sulawesi Utara supaya bangkit dari COVID-19, mendoakan Tondano, daerah ini, pusat kota Tondano, supaya ada hadirat Tuhan bisa mengalami pemulihan dan kita semua bisa mengalami yang namanya kedahsyatan kuasa dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas. Musik naik. Karena itu mari tim bersama-sama kita datang di hadirat Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, dan kita mendoakan. Doakan daerah. Ku sembah. Mari tim angkat tanganmu semua. Arahkan tanganmu ke barat, timur, utara. Lepaskan berkat buat Tondano. Lepaskan berkat buat Sulawesi Utara. Ku sembahmu, sembah namamu kudus, oh kudus Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu, ada di tengah jalan ini Tuhan, ada di pusat kota Tondano ini. Kami datang di hadapan-Mu, mendoakan negeri ini, mendoakan daerah Tondano. Kami mendoakan semua umat Tuhan yang ada di sekitar ini, di toko-toko, para penjual-penjual, masyarakat yang ada di sekitar pusat kota Tondano. Dengar baik-baik hari ini, lawatan Tuhan ada atasmu. Tuhan memberkati hidupmu, memberkati usahamu, memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, diberkati yang hadir, yang boleh bersama-sama di daerah ini, yang ada di sekitar ini. Dengar baik-baik, Tuhan menjamah kau. Terima kekuatan Tuhan, terimalah damai sejahtera sukacita. Turun atasmu, turun atasmu, turun atasmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawatanmu ada buat kami semua. Diberkati semua toko-toko yang ada di pusat kota Tondano. Diberkati para pedagang-pedagang. Diberkati semua masyarakat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sekitar Tondano, di pusat kota Tondano ini. Dengar baik-baik, Tuhan memberkatimu, Tuhan merawat hidupmu, mengubah hidupmu di dalam nama Yesus. Dan kami mengangkat tangan dan berdoa. Pemerintah yang ada di Minas, bupati, wakil bupati, camat, ketua sampai para kepala lingkungan yang ada di Tondano, kami lepaskan berkat Tuhan. Tondano dilawat oleh Tuhan, Tondano diubah oleh Tuhan, Tondano mendapatkan lawatan Tuhan, Tondano dipulihkan, Tondano dalam berkat Tuhan, Tondano dalam berkat dan dalam target surga. Terjadi kesedaran, terjadi keselamatan, terjadi kebebasan di Tondano. Tuhan memberkati Sulawesi Utara, memberkati Sulawesi Utara, memberkati gubernur, wakil gubernur, memberkati semua kepala daerah yang ada di Sulawesi Utara. Biar kami lihat Sulawesi Utara itu betul-betul diubah. Sulawesi Utara ada kesadaran, ada pemulihan total. Bahkan Sulawesi Utara itu memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lepaskan berkat buat kepolisian Polda Sulawesi Utara, jajaran-jajaran dari Polda Sulut sampai ke jajaran yang terendah. Biarlah diberkati di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh ada di tempat ini. Ada Tuhan yang membawa, Tuhan yang nyatakan kuasa, yang nyatakan kemuliaan di dalam nama Yesus. Kami memberkati semua pemirsa yang senantiasa boleh menyaksikan program ini. Biarlah mereka juga mengalami lawatan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur karena kami tahu hari ini lawatan-Mu sedang dinyatakan di kota Tondano. Generasi muda di kota Tondano ditangkap oleh Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan.
Tuhan. Haleluya. Bilang sama-sama amin. 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 Haleluya. Ho, ho, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama.
Semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Amin. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Haleluya, tinggikan, tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tinggikan diri, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, Tuhan Tuhan bersama musik. Angkat kedua tanganmu seperti ini. Generasi muda kita semua. Generasi muda angkat kedua tanganmu dengan Israel ketika Tuhan runtuhkan tembok Yeriko, Tuhan perintahkan bangsa ini untuk berkeliling ke tembok itu selama 6 kali, dan ke-7 kali Tuhan bilang kamu berteriak dengan keras-keras. Ketika bangsa ini berteriak berseru dengan keras-keras, maka Alkitab bilang tembok Yeriko itu runtuh. Dengar baik-baik, di Tondano ini mungkin masih ada tembok-tembok yang mengikat, tembok-tembok yang besar yang menguasai daerah ini. Tetapi dengan kita akan berseru 6 kali berseru haleluya, ke-7 kali kita berteriak dengan keras dalam roh, maka tembok Yeriko itu akan runtuh. Semua akan diruntuhkan. COVID-19, kehidupan yang terikat akan runtuh. Mari bersama musik ikuti 6 kali berteriak haleluya, ke-7 kali kita berteriak dengan keras di dalam roh, maka semua akan diruntuhkan. Yang bukan dari Tuhan akan diruntuhkan. Tembok-tembok akan diruntuhkan. Bersama-sama saya katakan sama-sama haleluya, 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 haleluya. Mari berteriak haleluya. Terjadi kemenangan atas daerah ini. Terjadi pemulihan atas daerah ini. Nama Yesus ditinggikan. Dan surga ditegakkan. Bina lagi haleluya. Khusus hamba lepaskan berkat buat teruna-teruna muda yang ada di daerah itu. Biarlah mereka menerima benih-benih ilahi urapan dari surga. Mempersiapkan mereka menjadi alat mulia akhir zaman. Menjadi penginjil-penginjil di akhir zaman yang bergerak pengurapan yang luar biasa. Api Tuhan turun atas generasi muda ini dalam urapan khusus. Mereka dipakai oleh Tuhan dan tidak akan dilepaskan. Hari ini kontrak surga ada atas generasi muda ini. Amin. Di dalam nama Yesus. Umat Tuhan, kita akan tutup program surga ini. Mari kita akan tutup, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Angkatkan kedua tanganmu semua. Masyarakat umat Tuhan yang ada di toko-toko, dengar baik-baik. Mari kita semua mengangkat tangan. Tuhan memberkati, sudah menyediakan kami tempat untuk bersekutu, menyediakan kami itu tempat, ada aliran listrik. Diberkati kios ini, diberkati kios-kios yang ada Tuhan. Berkati tim ibu yang dari Tondano yang dipakai Tuhan untuk proses bagaimana Tuhan meluruskan jalan untuk ada misi surga. Berkati generasi muda di Tondano. Kami semua
memberkati, maka dengar baik-baik, kita mengangkat tangan terima berkat Tuhan. Maka kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita, tidak pernah melepaskan kita dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gereja yang percaya melakukan firman-Nya. Maka semua yang menanti-nantikan Tuhan, semua yang mengangkat tangan, yang diberkati Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, yang mengalami kemenangan, mari kita sambut dia sambil berkata bersama-sama, bilang sama-sama, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Haleluya. Ibu Bapak sekalian, saya sebagai ketua tim pelayanan mengucapkan banyak terima kasih atas respon semua dari sejak awal kami ada di penginjilan ini sampai hari ini. Untuk kios yang boleh memberikan kami aliran listrik, ibu-ibu yang luar biasa, dan juga teman-teman adik-adik yang luar biasa ini, generasi muda, dan banyak lagi kami lihat masyarakat, tokoh-tokoh sedang memberi kami tidak minta-minta saudara, tapi kami sedang mendapatkan layanan ini sudah luar biasa ya. Puji Tuhan, dan memang kami berjalan bukan mencari-cari makanan, cari-cari uang, karena kami berjalan cari jiwa untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pihak kepolisian, terlebih ke Polda Sulawesi Utara dan juga Polsek yang ada, mungkin ada di sini, ada Intel yang ada tadi, boleh diputus untuk sama-sama, karena betul-betul kami tidak liar, tetapi kami berada pada jalur di mana kami diberikan izin. Terima kasih semuanya, dan kelurahan setempat, kecamatan yang ada di Tondano, terima kasih. Saya percaya jika kita bekerja sama di program surga ini di akhir zaman, Alkitab bilang kau sedang menabur, apa yang kau tabur kau pasti tuai. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Yes. Oke. Mari. Doa dulu semua, doa. Orang bersama dulu. Berkat dari orang yang sudah memberkati. Terima kasih yang sudah memberkati kami. Ada